Equalises for Indonesia. That's a sensational move that was by Tim Garuda. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan Justin Hubner akan segera gabung Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, Justin Hubner masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Piala Asia U23. Namun sebelumnya, klub asal Jepang Cerezo Osaka sempat dikabarkan keberatan melepas Hubner ke skuad Garuda Muda. Akan tetapi akhirnya Cerezo Osaka mau melepas Hubner ke Timnas Indonesia U23. Pemain berusia 20 tahun tersebut dipastikan bakal gabung dengan tim Merah Putih yang sudah berada di Qatar. Timnas Indonesia sebelumnya sudah menghadapi Qatar di Piala Asia U23. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga kedua melawan Australia. Sebelum menghadapi tim berjuluk Sokoros tersebut, Timnas Indonesia ini dipastikan mendapat kabar baik. Hal ini karena Sumarji memastikan Justin Hubner bakal bergabung dengan tim Merah Putih. Sumarji menekankan bahwa pemain pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers U21 tersebut pasti datang. Menurutnya, pemain keturunan Indonesia Belanda sudah dijadwalkan sesuai rencana. Besok untuk jadwal datangnya Justin Hubner, Justin pasti datang, ujar Sumarji saat dihubungi awak media. Kepemimpinan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov pada laga pembuka Piala Asia U23 antara tuan rumah Qatar versus Timnas Indonesia membuat legenda Brazil Roberto Carlos sangat kecewa. Menurutnya, keputusan Nasrullah Kabirov sangat merugikan Timnas Indonesia yang berujung kekalahan 2-0 atas Timnas Qatar. Dua legenda Brazil, Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos menyaksikan langsung laga Qatar versus Timnas Indonesia. Keduanya diundang Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyaksikan laga Qatar versus Timnas Indonesia U23. Saya mendapat undangan dari Bapak Erick Thohir untuk menonton pertandingan Indonesia versus Qatar. Saya menikmati pertandingan itu, tapi perlu saya menyampaikan kekecewaan saya atas kepemimpinan wasit, ujar Roberto Carlos. Dalam cuplikan video pertandingan, Roberto Carlos yang duduk berdampingan dengan Ronaldo geleng-geleng kepala saat wasit Nasrullah Kabirov memberi kartu kuning kedua bagi pemain jangkar Timnas Indonesia Ipar Jenner. Menurut Roberto Carlos, keputusan itu mengubah segalanya sepanjang waktu sisa pertandingan. Tidak berhenti di situ, Nasrullah Kabirov juga mengkartu merah Ramadan Sananta yang menurut Roberto Carlos juga tidak selayaknya begitu. Itu hal yang sangat memalukan bagi sepak bola Asia. Ini juga mencederai para wasit di Asia. Saya sungguh kecewa, jelas Roberto Carlos. Menurutnya, setidaknya Indonesia 3 kali dicurangi Nasrullah Kabirov dalam laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar. Pertama, hukuman penalti di akhir babak pertama. Kedua, kartu kuning kedua bagi Ipar Jenner. Dan ketiga, kartu merah langsung kepada striker Ramadan Sananta. Bahkan PSSI pun langsung meminta Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memberikan sanksi kepada wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menuduh Nasrullah Kabirov tidak profesional karena kepemimpinannya yang berat sebelah dan condong menguntungkan tuan rumah. Wasit yang menjalankan tugas itu adalah wasit yang tidak profesional, tidak bisa bertugas dengan baik, dan kecenderungan mencolok ke Qatar. Ini presiden buruk untuk AFC jika dibiarkan. Kami sudah mengajukan protes keras kepada AFC agar wasit diberikan sanksi. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan kalau orang seperti ini masih diberikan kepercayaan AFC untuk memimpin turnamen sebesar ini. Ini sangat mengecewakan, betul-betul merugikan Timnas Indonesia U23, ujar Sumarji. Martin Paes merupakan pemain atau kiper yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya Martin Paes saat ini tengah menjalani rangkaian proses naturalisasi Timnas Indonesia dan prosesnya tengah berada di CAS. Hal tersebut lantaran Martin Paes terhalang beberapa hal yang membuatnya tidak semudah para pemain keturunan lain, sehingga ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk bisa menang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Meski masih dapat dipastikan membela skuad Garuda, Paes tampaknya sangat antusias belajar berbagai hal tentang tanah air leluhurnya tersebut. Seperti yang diunggahnya belum lama ini di akun Instagram pribadinya @martinpaes, ia terlihat tengah belajar bahasa Indonesia. Paes belajar bahasa Indonesia menggunakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan melalui smartphone.
Di sisi lain, dalam kabar yang beredar bahwa kiper FC Dallas ini dipastikan menang di CAS pada Mei mendatang. Dengan begitu diharapkan bahwa kiper 27 tahun tersebut bisa segera mengambil sumpah WNI dan memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024 mendatang, timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, diantaranya melawan Irak dan Filipina. Salah satunya harus dimenangkan agar bisa lolos ke ronde ketiga. Justin Hubner untuk pertama kalinya bermain sebagai starter membela Cerezo Osaka. Seperti diketahui, Justin Hubner bermain sejak menit awal membela Cerezo Osaka melawan Grula Morioka sore tadi. Pada pertandingan tersebut, Justin Hubner juga untuk pertama kalinya bermain full selama 90 menit. Pertandingan yang berlangsung di putaran kedua J-League Cup tersebut pun berakhir untuk kemenangan Cerezo Osaka. Klub yang saat ini berada di puncak klasemen J-League One ini mampu menang dengan skor tipis 1-0. Proses gol yang tercipta pada laga tersebut secara tidak langsung ada peran dari Justin Hubner. Pasalnya, pemain timnas Indonesia ini memberikan key pass kepada rekannya, Lucas Fernandes. Setelah umpan Justin Hubner diterima Lucas Fernandes, sang pemain pun memberikan assist kepada Vitor Bueno. Vitor Bueno mampu menciptakan gol cantik di area penalti pada menit ke-67 dan bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Cerezo Osaka menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke putaran ketiga Piala Jepang. Di sisi lain, Justin Hubner kabarnya akan segera bergabung dengan timnas Indonesia U23 usai pertandingan tersebut. Bek timnas Australia U23 Jordan Perskin yakin mereka bisa meraih gelar juara Piala Asia U23 2024. Australia tergabung dalam grup A bersama timnas Indonesia U23, Qatar, dan Jordania. Tim berjuluk Socceroos ini memasang target tinggi dengan mengincar gelar juara. Menariknya, prestasi terbaik Australia hanya bisa meraih juara ketiga pada tahun 2020 lalu. Jordan Perskin menjelaskan persiapan yang mereka jalani sudah maksimal, bahkan chemistry antar pemain sudah dibangun sejak setahun ini. Modal ini akan mereka maksimalkan untuk bertarung di Piala Asia. Ini jelas merupakan budaya yang erat dan saya pikir itu adalah sesuatu yang telah kami bangun selama 12 bulan terakhir. Kami telah membangunnya dan hal itu membuat segalanya menjadi lebih mudah ketika Anda berada di luar sana. Bertarung satu sama lain untuk memenangkan pertandingan, ujar Jordan Perskin. Bek Sydney FC ini melanjutkan tujuan pertama tentu meraih tiket ke Olimpiade 2024. Nantinya hanya 3 tim terbaik yang akan mendapatkan hal tersebut. Menurutnya, Australia memiliki semangat tinggi untuk mencapai tahap tersebut. Kami datang ke sini untuk mendapatkan 3 besar yang secara otomatis lolos ke Olimpiade. Tetapi saya pikir semua pemain dan staf pelatih dan bahkan semua orang di rumah tahu bahwa kami adalah tim yang kuat. Kami di sini bukan hanya untuk lolos ke Olimpiade, tetapi kami di sini untuk memenangkan turnamen. Dan saya pikir kami memiliki kualitas untuk melakukannya, jelas Jordan Perkins.